Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan kedua atau ketiga kita bermajlis di tempat ini untuk mentadabburi, menghayati dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Dan memang demikianlah selayaknya dan seharusnya kehidupan orang-orang beriman. Dia tidak boleh lepas daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan keselamatan mereka di dunia dan kebahagiaan mereka di akhirat kelak nanti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati." Telah aku tinggalkan untuk kalian, kata Rasulullah, dua perkara yang menjadi pusaka bagi orang-orang beriman. Sepanjang kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan mungkin sesat selama-lamanya. Dua hal tersebut adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah dia kitab yang telah kami turunkan, kata Allah, kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi atau menghayati ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran darinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita tadabburi sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh protokol kita, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Ayat ini ma'asyiral muslimin turun berkenaan dengan sebuah peristiwa pengorbanan yang luar biasa dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat itu adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ma'asyiral muslimin, adalah seorang pengrajin senjata, mahir dalam membuat aneka senjata, pedang, tombak, dan yang lainnya. Ya, kalau di masa Majapahit ya seperti Empu Gandring, ya, hebat membuat keris. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi memiliki keahlian itu, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan kemahirannya itu, dia menjadi salah seorang yang cukup kaya di kota Mekah. Orang-orang kalau membutuhkan senjata belinya sama beliau. Lalu di awal-awal dakwah dia masuk ke dalam Islam, hingga kemudian pada akhirnya Rasulullah hijrah. Ketika dia mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka beliau pun bertekad untuk berhijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kan orang kaya, banyak hartanya.
Nah, tidak mungkin seluruh kekayaan itu dia bawa. Maka disembunyikanlah sebahagiannya dan dititipkan kepada temannya sebahagian yang lain. Lalu kemudian dia pun bersiap-siap hijrah. Begitu orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang kaya itu, mau meninggalkan kota Mekah dengan seluruh hartanya, maka mereka pun segera memburunya dan mendapatinya tidak jauh dari di luar kota Mekah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dikepung oleh sekelompok tokoh-tokoh Quraisy yang tidak rela dia pergi meninggalkan kota Mekah mengikuti Rasulullah ke Madinah dengan membawa seluruh harta kekayaannya, mereka berkata, "Ya Suhaib, dulu engkau datang ke kota kami Mekah dalam keadaan miskin papa. Lalu engkau bekerja sama dengan kami, berniaga. Lalu dengan perniagaan itu engkau menjadi kaya raya seperti saat ini. Maka apakah dengan semudah itu engkau akan meninggalkan kami di kota Mekah dengan seluruh harta kekayaan yang telah engkau peroleh? Kami tidak akan membiarkanmu." Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, "Kalian tentu tahu bahwa sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling mahir di antara kalian menggunakan panah dan pedang. Dan aku telah membawa sejumlah anak panah di kinanahku." Maka dia mengeluarkan busur-busur panahnya. Lalu dia mengatakan, "Demi Allah, waimullah, la tasiluna ilayya, kalian tidak akan sampai mendekati aku kecuali busur-busur panah ini akan menyasar setiap kalian." Nah, dia memiliki keahlian memanah. Lalu jika panah-panahku ini habis, maka aku akan menggunakan pedang yang ada di tangan kananku ini untuk menyelesaikan kalian semuanya. Nampaknya ancaman itu, ma'asyiral muslimin, membuat gentar orang-orang Quraisy yang mengepungnya. Lalu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, "Aku memiliki tawaran kedua untuk kalian. Aku akan tunjukkan kepada kalian di mana harta kekayaanku itu aku simpan dan aku titipkan. Terserah bagi kalian untuk mengambil atau menyisahkannya. Yang penting kalian bebaskan aku pergi." Meninggalkan kota Mekah, berhijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tawaran kedua itulah yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka sesungguhnya menginginkan seluruh harta yang ada pada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka setelah terjadi kesepakatan itu, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi menunjukkan di mana lokasi dia menyimpan seluruh harta kekayaannya dan menitipkannya. Dan ternyata orang-orang Quraisy itu mengambil semuanya tanpa menyisahkan sedikit pun untuk Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Seluruh hartanya diambil. Dengan konsekuensi dia dibebaskan berjalan menuju Madinah. Berangkatlah ia, ma'asyiral muslimin, melangkah ringan dengan lapang dan senang. Dan dia tidak tahu ternyata setelah itu Allah menurunkan satu ayat untuk memuji dirinya. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah itu maha lembut dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikorbankan oleh sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi demi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hijrah, itu adalah merupakan pengorbanan yang berat, pengorbanan yang besar. Tidak semua orang mampu melakukannya, ma'asyiral muslimin. Bayangkan, korban harta setengah dari harta. Kalau ada orang punya harta 1 miliar,
lalu dia korbankan setengahnya saja, 500 juta. Mudah? Tentu tidak mudah, ma'asyiral muslimin. Berpikir kencang untuk mengorbankan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mau mengikuti seseorang yang dibenci, dimusuhi, diusir, diancam bunuh, bahkan sudah dikepung rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita hidup di masa Rasulullah, di masa-masa pergolakan awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kondisi saat itu Rasulullah dicaci maki, dibuli, dihina, difitnah, lalu kemudian diusir. Bukan diusir, terusir, terpaksa harus keluar dari kota Mekah karena konspirasi pembunuhan yang demikian kuat. Ya, rumah beliau telah dikepung. Kira-kira kita mau masih ikut dengan orang yang seperti itu keadaan sosialnya? Barangkali berat, ma'asyiral muslimin. Makanya kita tidak dipilih berada di masa itu, ma'asyiral muslimin, karena Allah tahu hati kita nggak sanggup. Ya. Dipilihlah sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang memiliki jiwa yang demikian kuat, tekad yang demikian besar, kesungguhan dan kejujuran yang tangguh untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man istanna," barang siapa yang ingin mengambil sunnah, teladan, contoh, faqad istanna bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia berteladan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mengatakan fastanna biman qad mata, maka hendaklah dia bersunnah kepada orang-orang yang sudah mati. Hum ashabu Rasulillah, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa li nashri dinihi, adalah sekelompok kaum yang mereka itu dipilih oleh Allah menjadi sahabat nabinya. Jadi mereka-mereka itu adalah generasi pilihan. Allah pilih secara khusus mereka-mereka itu untuk menjadi sahabat nabinya di dalam rangka menyebarkan agamanya. Kita alhamdulillah dilahirkan di masa ini, ma'asyiral muslimin, di mana dakwah tidak mengalami pergolakan yang demikian dahsyat, sehingga ringan bagi kita untuk melangkahkan kaki ke masjid sholat berjamaah. Ringan bagi kita bermajelis mengkaji kitabullah. Coba kalau pakai ancaman-ancaman, barangkali kita sudah tidak ada, ma'asyiral muslimin. Bersyukurlah Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Nah, ma'asyiral muslimin, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa, tidak merasa berat dengan kehilangan seluruh hartanya demi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di jalan hijrah itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada makanan yang disajikan, tidak ada minuman yang ditawarkan, tidak ada pekerjaan, tidak ada apapun. Subhanallah. Bahkan risiko dalam hijrah itu demikian besar. Bukan berarti setelah beliau keluar dari kota Mekah dibebaskan oleh orang-orang Quraisy, lantas dalam perjalanannya itu dia merasa aman. Tidak, ma'asyiral muslimin, menempuh perjalanan yang demikian jauh, padang Sahara, gurun yang demikian gersang, subhanallah. Ancaman masih ada, tetapi semua itu menjadi kecil dan ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu menjadi kecil dan tidak berarti jika dibandingkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang diharapkannya.
Itulah yang membuat orang-orang beriman dari masa ke masa, ma'asyiral muslimin, dari generasi ke generasi senantiasa teguh, senantiasa istiqamah, senantiasa tegar berada di atas jalan hijrah apapun resiko yang mesti mereka hadapi. Karena resiko-resiko itu dalam pandangan dan penilaian mereka kecil, ringan jika dibandingkan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, jika dibandingkan dengan harapan mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ma'asyiral muslimin, sampai di kota Madinah, beliau dijumpai oleh sejumlah sahabat Rasulullah di luar kota Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan beberapa sahabat-sahabat yang lain sudah menjumpai beliau di luar kota Madinah. Maka mereka mengatakan kepada Suhaib bin Sinan, ya, dengan perasaan riang gembira, "Rabihal bai' ya Suhaib, rabihal bai'." Beruntung perdaganganmu wahai Suhaib. Maka Suhaib pun balik mendoakan mereka, la akhsarallahu tijaratakum wa ma dzak. Demikian pula kalian, semoga Allah tidak membuat rugi perdagangan kalian. Tapi ada apa ini, kata? Kenapa tiba-tiba kalian semuanya mengatakan rabihal bai' ya Suhaib, rabihal bai'? Ada apa ini sebenarnya? Lalu mereka pun menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa saat sebelum engkau tiba ini telah membacakan kepada kami satu ayat berkenaan dengan peristiwa yang engkau alami. Dibacakanlah surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara hamba-hamba Allah itu ada orang-orang yang telah mengorbankan dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah. Memang tidak semua, ma'asyiral muslimin, dari sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semuanya rela dan siap berkorban untuk mendapatkan keridhaan Allah. Enggak semua. Hanya sebahagian kecil di antara hamba-hamba Allah yang mau berkorban untuk Allah. Tidak semuanya. Nah, orang-orang yang berkorban di jalan Allah dengan harapan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hamba-hamba pilihan, ma'asyiral muslimin. Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi teladan bagi yang lainnya di dalam pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kehidupan dunia ini, ma'asyiral muslimin, hakikatnya adalah pengorbanan. Bagi yang tidak menginginkan pengorbanan, maka selayaknya dia tidak hidup di dunia ini. Omong kosong besar, ma'asyiral muslimin, jika ada seseorang hidup di dunia tanpa sedikit pun pengorbanan. Orang kafir akan berkorban. Orang beriman pun demikian, ma'asyiral muslimin. Orang yang kaya raya itu akan melakukan sejumlah pengorbanan dalam kehidupannya. Demikian pula pejabat-pejabat yang berada di atas puncak kekuasaannya, mereka juga akan dituntut berkorban dan melakukan pengorbanan. Apalagi yang miskin dan rakyat jelata. Jadi tidak ada di dunia ini, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang bisa lolos dari pengorbanan. Sekaya apapun orang tersebut, seberkuasa apapun orang tersebut, pasti dia berkorban. Karena alam yang kita huni ini, ma'asyiral muslimin, hakikatnya adalah tempat bala. Di sini bala, ma'asyiral muslimin, akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kepada orang-orang beriman, semua manusia. Dan ujian itu, ma'asyiral muslimin, bala itu konsekuensinya adalah pengorbanan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami, kata Allah, benar-benar akan menguji kalian, menimpakan bala kepada kalian dengan 5 jenis bala. Dipergelirkan oleh Allah. Yang pertama, bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Rasa takut maksimalnya yang sempurna itu nanti pada hari kiamat. Itulah puncak rasa takut. Bayangkan ma'asyiral muslimin, Allah menggambarkan bagaimana rasa takut yang menimpa manusia pada hari kiamat dalam surah Al-Hajj ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Wahai sekalian manusia, kata Allah, bertakwalah kalian semuanya kepada Tuhan kalian. Kenapa? Inna zalzalatas sa'at syai'un azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sangat amat dahsyat. Yauma tarawunaha, pada hari kalian melihatnya, guncangan itu, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Maka setiap ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya akan mencampakkan anaknya dan meninggalkannya. Bayangkan ma'asyiral muslimin, tidak ada perkara yang lebih menyita konsentrasi seseorang dan rela mengorbankan apa saja demi konsentrasi itu melebihi seorang ibu ketika menyusui bayinya. Melebihi perhatian seorang ibu kepada bayinya. Ibu itu sebesar apapun rasa kantuknya, rasa laparnya, bahkan kadang dorongan buang airnya, itu ditahan semuanya demi menyusui bayinya. Ada tamu kadang dia tidak peduli, ma'asyiral muslimin. Tapi guncangan hari kiamat membuat semua ibu tanpa kecuali yang sedang menyusui akan melemparkan anaknya. Itu guncangan rasa takut yang demikian dahsyat, meliputi akal dan jiwa mereka. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Dan setiap wanita yang hamil pada saat itu langsung keguguran, ma'asyiral muslimin. Begitu dahsyatnya rasa takut yang meliputi mereka. Yang ketiga, kata Allah, wa taran nasa sukara. Engkau akan melihat manusia semuanya dalam keadaan mabuk. Mereka sempoyongan, berlarian, bertubrukan, entah kemana mereka akan pergi. Lalu mereka histeris menjerit, entah apa yang mereka teriakkan. Wa ma hum bisukara. Kondisi manusia pada saat itu tidaklah benar-benar mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tetapi itu disebabkan karena azab Allah yang sudah sangat amat dahsyat dan keras. Subhanallah. Nah, ma'asyiral muslimin, sebelum hari kiamat Allah akan bagi dan pergilirkan rasa takut ini kepada manusia sebagai bentuk ujian. Rasa takut itu akan menuntut seseorang berkorban, ma'asyiral muslimin. Orang yang takut kemiskinan, banyaknya orang takut miskin, banyak sekali, ma'asyiral muslimin. Maka dia akan berkorban untuk melepaskan dirinya dari ancaman kemiskinan. Ada yang sampai tinggalkan kampungnya bertahun-tahun lamanya, terpisah dengan istrinya, terpisah dengan anaknya, terpisah dengan orang tuanya. Itu adalah pengorbanan, ma'asyiral muslimin. Ada orang yang menggadaikan ijazahnya, ada yang mengorbankan banyak hal dalam kehidupannya demi melepaskan dirinya dari ancaman kekhawatiran terhadap kemiskinan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain yang menuntut pengorbanan. Lalu kemudian wal anfusi was samarat, kekurangan jiwa, arti kematian orang-orang yang kita sayangi. Ini juga adalah merupakan bala yang menjadi ujian dalam kehidupan. Orang kaya akan kehilangan orang-orang yang dia cintai. Mungkin ayahnya, mungkin ibunya,
mungkin istrinya, mungkin putra semata wayangnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengalami guncangan kesedihan, ya, kekecewaan dan seterusnya. Dan kekurangan harta. Bukan hanya orang-orang miskin yang akan kekurangan harta, orang kaya juga ma'asyiral muslimin tiba-tiba perusahaannya kolaps, bangkrut, tak tersisa. Yang tersisa cuma utang yang menumpuk. Subhanallah. Itu bahagian daripada ujian yang mesti dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan yang demikian baik, harapan yang demikian indah bagi orang-orang yang menghadapi semua jenis ujian itu dengan satu sikap yang tidak berubah. Sikap itu namanya sabar. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang menghadapi semua itu dengan kesabaran. Bagaimana wujud kesabaran yang bisa menggantikan semua pengorbanan itu dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, dia hanya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Lapang hatinya menerima takdir musibah itu seberat apapun yang menimpa dirinya. Dia hanya mengucapkan inna lillahi, kami ini milik Allah. Berdasarkan atas keyakinan bahwa dirinya milik Allah, maka dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Terserah Allah karena ini miliknya. Masa kita protes? Ya. Masa kita menyanggah? Masa kita marah atas sikap dan kehendak Allah, ya, melakukan apa yang dia kehendaki pada apa yang dia miliki. Ya, contohnya begini ma'asyiral muslimin, walillahil matsalul a'la. Ini HP, ya, yang menjadi milik kita, lalu kita pakai, ya, menghubungi siapa atau menggunakan apa. Lantas datang yang protes, jangan kau pakai itu HP itu. Kenapa kau pakai menelpon itu HP? Ya. Kenapa kau pakai browsing itu HP? Tentu kita akan mengatakan, apa urusannya ente? Ini milik saya. Kenapa kamu larang-larang? Ya. Kalaulah kepada sesama manusia, ya, kita tidak merasa layak ada seseorang mencampuri urusan-urusan pribadi milik seseorang ketika dia menggunakannya dan memanfaatkannya, lantas bagaimana mungkin seseorang bisa protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki pada apa yang dia miliki. Orang-orang yang protes itu ma'asyiral muslimin karena dia tidak meyakini bahwa semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya itu milik Allah, bahwa anggota tubuhnya itu milik Allah. Dia kira rumah itu miliknya, anggota tubuh ini miliknya, nyawa itu miliknya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya menakdirkan sesuatu yang buruk pada apa yang dia merasa memilikinya, dia pun protes. Ya, dia tidak terima. Adapun orang-orang beriman, dia sama sekali tidak pernah meyakini, keyakinan itu tidak pernah singgah di benaknya bahwa itu miliknya. Inna lillah, jangankan rumahnya, mobilnya, uangnya, dirinya sendiri, dia mengatakan inna lillah, kami ini milik Allah. Jadi terserah Allah apa yang hendak ia lakukan untuk apa yang dia milikinya. Wa inna ilaihi raji'un, keyakinan kedua ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah. Apa yang diambil oleh Allah dan kita ridha terhadapnya, itu akan dikembalikan oleh Allah, diganti oleh Allah. Gantinya lebih hebat ma'asyiral muslimin. Coba kita buka dalam surah At-Taubah, ya, surah At-Taubah ayat 111 tuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum
wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman, hanya dari orang beriman, tidak dari orang-orang yang lain. Apa yang Allah beli? Jiwa mereka. Jadi kalau mereka mengorbankan jiwa mereka itu dibeli, tidak diambil percuma, ma'asyarul muslimin. Allah yang memiliki jiwa ini, Allah yang memiliki raga ini, dan Allah yang memiliki semuanya. Tapi kalau dari orang-orang beriman dia korbankan, itu dibeli. Apa artinya dibeli? Artinya nanti akan dibayar, ya, bukan gratis. Allah tidak mengambil secara gratis, ma'asyarul muslimin. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman bahwa semua pengorbanan itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amwalahum, harta-harta yang mereka miliki jika mereka korbankan di jalan Allah, pada dasarnya itu adalah transaksi jual beli antara seorang hamba yang berkorban dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membelinya. Kalau ada perusahaan, masyaallah muslim, perusahaan ini besar perusahaannya, dia beli sebidang tanah milik kita, kira-kira gimana? Hah? Orang akan berharap, masyaallah muslimin, wow, kalau perusahaan ini nggak pakai nawar, ya, boleh jadi perusahaan itu karena merasa butuh terhadapnya, mungkin dia akan angkat harganya. Dan Allah tidak membutuhkan apapun dari hamba-hambanya. Allah tidak butuh. Allah beli itu demi kebutuhan kita dan bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa, ma'asyarul muslimin, balasannya, bayarannya dari transaksi jual beli ini? Bayarannya bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka adalah surga. Subhanallah, maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Tempat menggantung cambuk di antara kalian di dalam surga milik kalian itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ma'asyarul muslimin, itu tempat menggantung-gantung itu kadang kita remehkan, tidak ada nilainya, itu tidak ada artinya, ya, apalagi di masa lalu. Kalau sekarang barangkali orang sudah membuat aneka bentuk gantungan, sudah dihiasi, ya, sudah ada nilainya, ya kan? Orang beli, orang pilih, ya. Tapi bagaimanapun itu diremehkan. Coba ada gantungan-gantungan yang tergeletak, ya, sudah didekorasi, barangkali itu ada gambar-gambar apakah di situ, ya, dibuat sedemikian rupa. Ada di antara kita yang ketika melihatnya tergeletak di jalanan langsung tertarik untuk mengambilnya, ya, langsung menyimpannya dengan baik. Tidak, meskipun dia sudah dihiasi, apalagi kalau cuma paku, tempat menggantung, tik. Dan kadang kita benar-benar kerepotan juga kalau dia tidak ada. Coba kalau kita masuk di kamar mandi, akramakumullah, masjid tertentu, sudah di dalam, kita celingak-celinguk, mana gantungan ini, mana gantungan ini. Yang teringat, aduh, panitia, pengurus masjid, biar gantungan dia tidak siapkan, sudah setengah mati kasihan dia di dalam, celingak-celinguk, ya. Akhirnya, ya, pakaiannya ditaruh di kepalanya. Nah, ma'asyarul muslim, bayangkan Rasulullah mengatakan tempat menggantung cambuk kalian di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Subhanallah, subhanallah. Apalagi rumahnya Rasul katakan labinatun min zahabin wa labinatun min fiddatin wa asba'uha lu'lu' wal marjan wa turabuha za'faran. Rumah-rumah kalian atau istana-istana kalian di dalam surga itu dibangun terdiri dari batu bata yang dibuat dari emas murni dan perak murni. Subhanallah, sekaya-kayanya orang tidak ada yang batu batanya emas murni, ma'asyarul muslimin. Tidak ada. Kalau ada pun itu dilapis-lapis saja, dan kadang itu cuma warnanya doang, bukan emasnya. Lalu kemudian hasba'uha, kerikil-kerikilnya. Itu kalau kita mau menghiasi rumah, taman, biasa orang beli kerikil, ya, carilah warna-warna putih semuanya, coklat semuanya, abu-abu semuanya, ya kan? Lalu diatur sedemikian rupa, nampak indahlah tamannya. Nah, batu-batu kerikil yang menghiasi perumahan, istana-istana orang-orang beriman dalam surga, kata Rasulullah, adalah lu'lu' wal marjan.
permata-permata, batu-batu mutiara, ya, mungkin ada batu bacan juga nanti, ya, subhanallah, ada batu akik, menghiasi semuanya itu. Turabuha za'faran, tanahnya saja dari za'faran, sesuatu yang mengeluarkan aroma yang demikian harum. Kalau kita ma'asyiral muslim, kita sudah adopsi semuanya itu kan, ya, kita pakai, ada di sini pengharum ruangan, nyemprot. Tapi kan aromanya akan segera hilang. Atau superpel, aroma macam-macam, tapi aromanya akan hilang. Tapi dalam surga ma'asyiral muslimin tidak akan hilang aromanya, karena tanahnya sudah mengeluarkan aroma itu semuanya. Subhanallah, inilah bayaran yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang-orang yang berkorban di jalan Allah. Semua pengorbanan itu akan dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang beriman ma'asyiral muslimin sejatinya tak perlu merasa rugi dengan pengorbanan apapun yang telah ia korbankan. Dan sebanyak apapun pengorbanan itu, kalau dia meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembalinya kita kepada Allah akan menerima secara tunai apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menerima secara tunai ma'asyiral muslimin. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, konsekuensi daripada keimanan yang telah diakui oleh seseorang itu menuntut pengorbanan yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang belum menyatakan keimanannya. Ya, kalau kita buka surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami akan membiarkan mereka mengatakan beriman sebelum kami menguji mereka? Apa artinya ini ma'asyiral muslimin? Artinya Allah tidak akan pernah melepaskan seseorang mengatakan aku beriman sebelum Allah menguji mereka. Berarti ujian orang-orang yang menyatakan beriman lebih banyak? Ya, lebih banyak ma'asyiral muslimin. Pertama, orang yang hidup di dunia pasti akan diuji. Kita semuanya hidup. Di antara yang hidup ini ma'asyiral muslimin, ada yang menyatakan beriman, maka pernyataan keimanan itu konsekuensinya adalah ujian. Berarti double. Ada ujian kehidupan, ada ujian pernyataan keimanan. Dan semakin kuat pernyataan keimanan seseorang, maka akan semakin meningkat pula porsi ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya. Karena nilai daripada pengorbanan dan keimanan itu lebih tinggi daripada yang lainnya, lebih tinggi. Mengapa orang yang beriman lebih tinggi ujiannya? Karena keimanan itu nilainya sangat amat tinggi, maka pengorbanannya juga tinggi dan balasannya tinggi. Orang yang sekedar hidup, ya dia akan diuji. Dia akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih ringan daripada ujian orang-orang beriman. Tetapi bukan berarti dia akan selamat dari ujian yang lebih berat. Tidak. Nanti ujiannya lebih berat ketika di alam barzah dan di alam akhirat. Orang-orang yang tidak beriman di dunia ini, kita lihat dia senang-senang, waktunya cuma main-main, duduk-duduk, santai-santai. Mana dia mau sholat? Dia tidak mau mengorbankan waktunya sejenak untuk melangkahkan kaki ke masjid. Gak peduli dia. Dia gak mau mengorbankan sejenak waktunya untuk mentadaburi Al-Quran. Gak peduli dia. Dia lebih dia pergi tidur-tidur, jalan-jalan, makan-makan, ya kan? Kita lihat mereka itu demikian menikmati hidupnya. Nah, tidak diuji. Tapi kalau orang-orang beriman kan ada konsekuensi keimanan. Harus pergi meninggalkan pekerjaan, keluarga dan seterusnya, ya, melangkahkan kaki ke masjid 5 kali ma'asyiral muslimin. Subhanallah. Di waktu subuh sekalipun belum terbit matahari sudah pergi dia keluar dari rumahnya. Ini membutuhkan pengorbanan. Belum lagi tuntutan untuk mempelajari Al-Quran. Harus disisihkan waktu. Kalau kita tidak mau menyisihkan waktu dan mengorbankan waktu, maka sepanjang hidup kita tidak akan belajar Al-Quran sampai kita siap mengorbankan waktu. Ternyata
Karena ini Al-Quran bukan bahasa kita. Ini membutuhkan konsentrasi untuk mengetahui huruf-hurufnya, merangkainya dengan bacaan yang benar. Butuh waktu ma'asyiral muslimin, butuh konsentrasi, butuh tenaga, butuh biaya juga ma'asyiral muslimin. Kalau kita tidak siap dengan semua pengorbanan itu, maka sampai mati kita tidak bisa baca Al-Quran. Ada pasien kami di Rumah Sakit Wahidin 2009 ya, atau 2010 awal. Orang yang cukup terkenal, tidak boleh sebut nama karena beliau tokoh. Jadi tim konsultan ruqyah diminta, ya beliau minta ya untuk membimbing. Ya, beliau sudah komplikasi, jantungnya, ada gulanya, ada ginjalnya, levernya juga. Lantas dia mengatakan ketika datang, dia mengatakan Tuhan tidak adil, tidak adil. Dia merasa Allah tidak adil kepadanya. Dia kurang apa kebaikan saya? Saya kalau gaji saya itu jangankan fakir miskin, anak yatim, satpam saya kasih, saya bagi sama satpam. Ya, dia berikan hadiah dari gaji. Dia sebutlah kebaikan-kebaikannya, dan dengan sejumlah kebaikan itu dia merasa tidak layak diperlakukan seperti itu, dikasih sakit yang demikian berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditegurlah sikapnya itu. Ya, dinasihati. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kurang apa itu Rasulullah kebaikannya? Kira-kira kurang apa Rasulullah? Tapi mengapa Allah menguji beliau dengan ujian yang demikian berat, diusir dari kampungnya? Subhanallah, mau dibunuh, diperangi. Orang yang memerangi Rasulullah itu tidak satu dua orang, itu sampai ribuan orang memerangi. Perang Badar itu Rasulullah dengan sahabatnya hanya berjumlah 313, menghadapi berapa orang? 1000 orang. Perang Ahzab lebih banyak lagi, Rasulullah dikepung ma'asyiral muslimin 10.000 orang. Padahal Rasulullah kurang baik apa dia itu sampai diperlakukan? Rasulullah itu miskinnya ma'asyiral, Rasulullah itu kaya raya. Sejak muda Rasulullah itu paling kaya. Mengapa? Bisnisnya tidak ada yang kalah, ya kan? Menjadi buah bibir itu bisnisnya Rasulullah, keuntungannya Rasulullah di usia 20 sampai 25. Keuntungan Rasulullah tidak ada yang bisa menyaingi. Kalau ada orang yang dagang satu kampung, satu kota, tidak ada yang bisa menyaingi keuntungannya, kita namakan apa dia? Orang paling sukses. Kalau orang paling sukses dalam perniagaan, paling kaya. Hingga pada akhirnya ada wanita paling kaya di kota Mekah yang selama ini belum memberikan modal untuk dijalankan, akhirnya tertarik untuk memberikan modal kepada Rasulullah, kerjasama. Lalu diutuslah Maisarah, ya pembantunya, ikuti dia, lihat bagaimana dia berdagang, perhatikan bagaimana keuntungannya. Benar ma'asyar, pengakuan Maisarah, Rasulullah hebat. Akhirnya yang kaya ini, wanita kaya raya ini, tidak hanya menjadikan Rasulullah sebagai partner bisnis, karyawan, ya, tapi melamar Rasulullah. Dua kekayaan tergabung ma'asyar, dua kekayaan tergabung. Kira-kira bagaimana itu? Subhanallah, 13 tahun berdakwah di kota Mekah, habis kekayaan itu. Tidak tersisa ma'asyarul muslimin, sampai Rasulullah harus mengikat perutnya karena lapar. Pengorbanan ma'asyarul muslimin. Kurang baik apa kira-kira Rasulullah itu? Lantas dikasih seperti itu ekonominya, amruk. Apakah Rasulullah disiksa dengan seperti itu? Tidak. Jadi jangan kita berburuk sangka dengan sedikit kebaikan kita merasa harus diperlakukan seperti raja oleh Allah, dikasih kekayaan, dikasih kesehatan. Tidak, ma'asyar. Konsekuensi keimanan adalah ujian. Makanya Rasulullah mengatakan, asyadun nasi bala'an humul anbiya war rusul fal amsalu fal amsal. Orang yang paling dahsyat ujiannya di dunia ini adalah para nabi dan rasul. Lalu yang orang-orang soleh, lalu kemudian yang setara, serupa dengan mereka. Semakin tinggi kesolehan dan keimanan, semakin tinggi tingkat ujian yang akan dihadapinya. Nah, ini untuk mengangkat derajatnya dan kemuliaannya di akhirat, ma'asyarul muslimin. Nah, lalu ini bapak ini minta didoakan, dibacakan Al-Quran, diruqyah.
Jadi di ruqyah lah kita tim ruqyah, bacakan doa. Ada doa yang sangat berkesan di hatinya. Itu doa perlindungan dari segala arah itu. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadhim baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ubtala min tahti. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan, kesehatan di dunia dan di akhirat untuk diriku, hartaku, keluargaku. Ya Allah, amankanlah rasa takutku. Ya Allah, lindungi aku dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Makna doa itu, karena kita selalu terjemahkan setiap ayat-ayat yang bisa diterjemahkan, doa-doa diterjemahkan supaya dia hayati. Setelah selesai dia mengatakan jangan dulu pulang. Ada doa itu yang minta dijaga dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah itu. Bagus sekali doanya. Tolong dituliskan sebelum kita keluar. Jadi minta kertas, pulpen, tulis di sampingnya. Kalau doa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Otomatis kan kita tulis dalam bahasa Arab. Ditulis dalam bahasa Arab. Karena menulis dalam bahasa Arab terlebih dahulu, jadi baris-barisnya belum ditulis, baru hurufnya ditulis, dirangkai. Sudah satu baris, dia lihat tidak ada baris-barisnya. Dia mengatakan, jangan kita tulis seperti itu. Ya, saya bilang nanti pakai baris. Dia bilang biar pakai baris. Saya tidak bisa baca. Apa artinya ma'asyarul muslimin? Kalimat itu menyentak. Padahal usianya sudah usia pensiun, sudah pensiun beliau dari kantornya. Itu artinya apa itu? Tidak bisa mengaji. Kemana aja sampai menjelang tutup usia tidak bisa baca Al-Quran. Itu karena tidak mau berkorban waktu, ma'asyarul muslimin. Dari kecil tidak mau korbankan, mau main aja melulu. Remaja luntang-lantung sana sini, nggak mau korbankan waktu. Butuh pengorbanan waktu, ma'asyarul muslimin, untuk belajar. Kalau Anda tidak korbankan waktu sejak dini, Anda tidak akan bisa membaca Al-Quran seperti dia di usia senjanya. Beberapa hari berikutnya beliau wafat. Semoga Allah mengampuninya. Subhanallah. Maka saya bilang nanti ibu yang bacain. Malu-malu ibunya. Mengatakan saya juga Ustaz. Ayah ibu ma'asyarul muslimin. Kira-kira kalau ada suami istri tidak bisa baca Al-Quran, anaknya bisa? Secara logika susah, berat, nggak ada motivasi. Benar, ada gadis berdiri di ujung dekat pintu. Ya, usia kuliah. Ya, saya bilang ya, insya Allah nanti saya tes aja tuh. Nanti Mbak di sana itu yang bacain. Nah, putrinya kan. Dari kejauhan dia bilang saya juga tidak tahu. Satu keluarga ma'asyarul muslimin, ayah, ibu, anak, tidak ada yang tahu baca Al-Quran. A'udzubillah. Kira-kira bagaimana ini ma'asyarul muslimin? Nah, kalau masih ada keluarga seperti ini, dia mesti khawatir, dia mesti takut, dia mesti merubah sikap itu, ma'asyarul muslimin. Kalau masih ada yang seperti ini keadaannya, ayah, ibu dan anak-anaknya tidak bisa baca Al-Quran, harus dia merubah mumpung ada kesempatan untuk merubah keadaan. Sebelum nanti tidak ada kesempatan untuk merubahnya. Nah, ini membutuhkan pengorbanan, ma'asyarul muslimin. Sekali lagi, membutuhkan pengorbanan. Konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, selepas ini kalau kita berkorban dengan tulus dan ikhlas, selebihnya kita tidak akan berkorban. Selebihnya alam barzah, alam akhirat, itu tidak ada lagi pengorbanan bagi orang yang telah berkorban di dunia. Tapi kalau Anda tidak mau berkorban di dunia, berhitung kencang dengan Allah dalam pengorbanan, hadapi pengorbanan dahsyat berkali-kali lipat di dua alam berikutnya, alam barzah dan alam akhirat. Nah, ma'asyarul muslimin, setiap amal ibadah itu kan menuntut pengorbanan. Amal soleh ya, menuntut pengorbanan pikiran dan perasaan minimal. Korban perasaan, berhitung seseorang, saya dapat apa kalau saya melakukan ini, saya peroleh apa kalau saya begini. Nah, lalu kalau dia hitung-hitung, kayaknya jamin deh, ya kan? Itu perhitungan pengorbanan seseorang ketika melakukan kesolehan. Orang yang kikir melakukan pengorbanan itu demi kesolehan yang akan ia lakukan,
lihat nanti ketika ajal tiba. Allah gambarkan keadaannya dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ya, mumpung kita belum datangi ajal kan. Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga ketika salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian, ajal, dia sudah merasa ajal itu masuk menyusup dari kakinya. Ya, dia sudah tidak bisa menggerakkan kakinya. Nah, biasa orang-orang dulu tuh, yaitu diraba-raba itu betis, ya kan? Ada bunyinya di? Ada? Dengar bunyi? Ah, dengar. Alhamdulillah. Ada orang tua dulu, tidak ada bunyinya. Digosok begini tidak ada bunyinya. Kasih kencang tidak ada bunyinya. Ai, tunggu mi. Ya, siap-siap mi dulu. Talkin dia. Anu digosok-gosok. Nah, saya juga di Wahidin itu. Saya tes saja. Saya tidak meyakini bahwa ini tanda anu tak. Saya tidak yakin. Tapi kadang pasien ya yang sudah, saya kadang raba-raba. Kalau laki-laki tak, memang benar tidak ada bunyinya. Tidak ada sama sekali. Sudah kayak karet. Nah, saya biasa bilang, kita tidak akan mendahului takdir Allah. Kita tidak tahu ajal kan? Tidak ada yang tahu ajal. Tapi kan kita harus siap-siap menghadapi ajal. Ini tolong selalu didekati, diingatkan, beristighfar, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Termasuk ustadz saya, ya, saya datang, ya, beliau sakit gula, ya, datang. Tidak ada. Saya dekat beliau. Ya, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak ingat. Ya. Sehari kemudian saya dapat kabar, saya tidak ada di tempat di rumah di Wahidin waktu itu. Saya dapat kabar beliau telah wafat. Nah, demikian beberapa yang seperti itu. Ya, hanya beberapa hari setelahnya ya wafat. Mungkin dia sudah kasih begini-gini kan. Hai, mau mati kan. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin ketika seorang didatangi ajal? Allah gambarkan. Mereka akan mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku hidup, padahal dia baru didatangi ajal, artinya belum mati. Rabbirji'un, kembalikan aku hidup ya Allah. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku melakukan kesalehan yang dulu aku tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan kesalehan itu? Karena dia tidak mau berkorban. Dia tidak mau berkorban ma'asyarul muslim untuk kesalehan yang akan dia lakukan. Tidak mau kikir dia dengan pengorbanan-pengorbanan itu. Tapi menjelang ajal baru dia tahu ternyata pengorbanan itulah yang paling istimewa. Bukan pengorbanan bisnis, bukan pengorbanan pergi rihlah jalan-jalan, itu berkorban. Tapi untuk pengorbanan dunia, royal dia, royal pengorbanan dunia. Apapun dia akan korbankan. Subhanallah. Tapi pengorbanan di jalan Allah dalam bentuk amal-amal soleh dan ibadah, kikir dia ma'asyarul muslimin. Subhanallah. Ketika disingkap tirai kegaiban, fabasarukal yauma hadid, pandangan matamu pada saat itu tajam, kata Allah dalam surah Qaf. Maka dia lihat hasil dari setiap pengorbanan itu. Oh, ternyata pengorbanan dalam kesalehan itu mahal nilainya. Maka dia minta satu aja ya Allah kesempatan untuk mendapatkan satu kebaikan tersebut. Tapi jawabannya mengenaskan ma'asyarul muslimin. Pada ayat 100-nya Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, itu cuma alasan dalih yang mereka ucapkan. Dan di belakang mereka sudah ada barzakh, penghalang yang tidak akan bisa ditembus sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Nah, ma'asyarul muslimin, masih banyak di hadapan kita insyaallah kesempatan untuk berkorban di jalan Allah. Maka berkorbanlah dengan keyakinan bahwa semua pengorbanan itu akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bayaran yang demikian mahal tak terkira. Dan itu akan kita nikmati abadi selama-lamanya, hasil dari setiap pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyarul muslimin apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.